Pemuridan seni yang hilang. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pemuridan adalah perintah utama yang seharusnya menjadi prioritas gereja Tuhan dalam pelayanannya. Namun fakta menunjukkan bahwa sangat sedikit gereja yang fokus pada perintah utama ini. Gereja sibuk melakukan berbagai aktivitas dan mengabaikan pemuridan. Atau sekiranya ada, pemuridan hanya sekedar menjadi program, tetapi kehilangan seni keindahannya. Berdasarkan kasih karunia dalam Yesus Kristus, ayat 1, Timotius masuk dalam proses pemuridan dengan Paulus sebagai mentor rohani yang membimbingnya. 2 Timotius 2 ayat 2 mengungkapkan tentang seni pemuridan yang dilakukan Paulus kepada Timotius. Beberapa hal prinsip dapat memotivasi kita melakukan pemuridan yang sehat. 1. Pemuridan adalah seni belajar dan mengajar. Kata mengajar digunakan di dalam ayat ini, yang berarti menanamkan perintah. Gamaliel telah menanamkan firman Allah kepada Paulus sebelum masa pertobatannya. Setelah itu, Barnabas sebagai mentor rohani Paulus pun telah menanamkan pengetahuan dan pengalaman bersama Tuhan. Lalu Paulus menanamkan kepada Timotius, dan Timotius pun menanamkan hal yang sama kepada orang-orang yang dimuridkannya. Inilah pemuridan yang disebut seni belajar dan mengajar untuk penanaman kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku depan banyak saksi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diketahui oleh Paulus telah ditanamkan kepada Timotius tanpa kecuali. Depan banyak saksi berarti pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih khusus menunjukkan bahwa pengajaran Rasul Paulus sama dengan pengajaran yang diberikan oleh para rasul lain, yakni pengajaran Yesus Kristus. 2. Pemuridan adalah seni memberi kepercayaan. Kata percayakanlah berarti menugaskan sebuah tanggung jawab. Murid adalah seorang yang bertanggung jawab mengikuti jejak gurunya atau mengikuti teladan sang rabi. Ia menjadi serupa dengan sang guru dalam cara berpikir, bertindak, bertutur kata, dalam hasrat, prioritas hidup, dan kesetiaannya sampai mati. Standar kehidupan seorang mentor rohani adalah kehidupan Kristus, sehingga para muridnya dapat juga hidup serupa Kristus. Rasul Paulus menggambarkan tanggung jawab ini dengan beberapa contoh seperti prajurit, ayat 3 dan 4, olahragawan, ayat 5, dan petani, ayat 6. Ini berarti memiliki sikap berpegang pada firman Tuhan, fokus kepada tujuan, dan bersabar untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah. Ketika seorang merespon kasih karunia-Nya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan memampukannya menjadi murid yang hidup serupa Kristus dan kuat melaksanakan tanggung jawab pemuridan. 3. Pemuridan adalah seni multiplikasi. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki pandangan jauh ke depan. Setidaknya ia memiliki penanaman kebenaran kepada 4 generasi, yaitu pertama Paulus, kedua Timotius, ketiga orang yang cakap, keempat orang lain. Tetapi juga ini dapat dijelaskan dalam konteks keluarga Timotius, yakni pertama nenek Lois, kedua ibu Eunike, ketiga Timotius, dan keempat mungkin generasi anak Timotius. Paulus menyadari bahwa tanggung jawab penuntasan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus Kristus tidak dapat selesai tanpa multiplikasi rohani. Dalam surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, jalur multiplikasi ini tidak hanya terjadi dalam pelayanan di gereja, tetapi juga Paulus mengangkat jalur biologis Timotius melalui nenek dan ibunya yang juga harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sahabat Iktus, keindahan seni belajar dan mengajar adalah aspek yang tidak boleh hilang dalam pemuridan di gereja. Proses belajar mengajar menjadi sarana penanaman kebenaran di dalam kehidupan berjemaat. Pemimpin rohani dan seluruh jemaat memiliki komitmen
untuk terus meningkatkan diri dalam belajar dengan tujuan untuk mengajar atau menanamkan kebenaran kepada orang lain, baik keluarganya ataupun jemaat lain di sekitarnya. Pemuridan merupakan seni yang Tuhan lakukan agar saya memiliki karakter Kristus. Seharusnya saya memiliki seorang mentor yang mementoring saya untuk hidup serupa Kristus. Sebagai seorang murid, saya bukan orang yang sempurna untuk memenuhi kualifikasi yang ada, namun yang menjadi target pertama saya setelah saya mengalami pertobatan sejati dalam Kristus adalah saya akan terus menjadi dan melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah bertumbuh dalam pemuridan? Siapakah yang berperan sebagai mentor rohani yang menanamkan firman Tuhan dalam diri saya? Kepada siapa saya menanamkan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada saya? Ya Tuhan Yesus, pemuridan adalah seni yang hampir hilang dalam kehidupan gereja. Berilah kepada saya kepekaan dan hasrat kuat untuk sedia belajar firman Tuhan dan menanamkan kebenaran kepada orang lain yang ada dalam jangkauan saya. Pakailah saya untuk terlibat dalam tanggung jawab penuntasan amanat agung dari generasi ke generasi hingga parusia kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi murid, kita juga dipanggil untuk membuat murid.